Halo everyone, kembali lagi di F-Movie bersama saya. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul Dangerous. Jadi persiapkan diri kalian, karena sebuah spoiler akan segera menemani Anda. Film ini dimulai dengan menampilkan seorang tokoh bernama Dylan Forrester yang menerima surat dari saudaranya. Saat membaca surat itu, kita mengetahui bahwa saudaranya berada di sebuah pulau dan dia menggambarkannya sebagai tempat yang sangat indah. Saudaranya mengundangnya untuk datang ke pulau itu juga. Keesokan harinya kita melihat Dylan menerima surat lagi. Surat ini isinya tidak sebaik dari yang sebelumnya, yang mana mengisyaratkan tentang saudaranya itu yang rupanya telah meninggal. Dylan pun patah hati saat mengetahui bahwa saudaranya sudah tidak ada lagi. Saat membaca surat itu, dia merasa ada orang lain di apartemennya, dia memeriksanya, dan seorang pria tampak langsung menyerangnya. Rupanya, Dylan adalah seorang psikopat dan mantan napi kasus pengeksekusian, yang kebetulan adalah pria yang sangat berbahaya. Pada adegan berikutnya, FBI tampak menggerebek rumahnya. Dan saat mereka melihat-lihat rumahnya, salah satu petugas mengatakan ada sesuatu yang terlihat rupanya adalah seorang penyerang yang sebelumnya yang berakhir tragis di tangan Dylan. FBI langsung menemui seorang dokter yang baru-baru ini merawat Dylan yang dijelaskan bernama Shaughnessy. Dokter itu memberitahu mereka bahwa dia tidak tahu apapun tentang pria itu. Dia lebih lanjut memberitahu mereka bahwa jika mereka ingin menyelidikinya lagi, mereka sebaiknya mendapatkan pemberitahuan dari pengadilan. Petugas mengatakan kepadanya bahwa mereka tidak perlu melakukan itu, karena mereka hanya akan memasukkan Dylan ke penjara, karena mereka akan segera menangkapnya. Polisi juga mengetahui bahwa saudara laki-laki Dylan baru saja meninggal, jadi mereka mengira Dylan pasti ada di sana, dan memutuskan untuk menyerbu pulau itu. Ternyata benar saat Dylan berjalan menuju pulau itu, di mana dia melihat mayat saudaranya dan mencoba mencerna semuanya. Ibunya muncul dan dia mencoba berbicara dengannya, tetapi ibunya terlalu marah padanya. Ibunya, Linda Forrester, sebenarnya membencinya karena sifat aslinya. Dia bahkan tidak berbicara dengannya dan meninggalkan ruangan. And which category do you think? Saat itulah seorang gadis lain mendekati Dylan saat dia mendapati dirinya tidak dapat mengalihkan pandangan dari saudara laki-lakinya yang sudah meninggal. Dia merasa kasihan padanya dan berjalan ke bar tempat Linda sedang duduk minum dan memberitahu Linda bahwa apa yang dia lakukan di sana dengan putranya tidak benar. Linda marah padanya dan bertanya apakah dia telah melupakan semua masalah yang harus dialami keluarga mereka hanya karena Dylan. Polisi dulu terus-menerus menggerebek rumah mereka karena dia hanyalah seorang penjahat berbahaya. Setelahnya, beberapa teman mendiang saudara Dylan muncul, dan salah satu dari mereka bertanya, apakah ini Dylan? Dan teman lainnya membenarkannya. Dylan menelpon dokternya dan mengatakan kepadanya bahwa dia diberitahu bahwa begitu dia bertemu keluarganya, semua orang akan menyambutnya dengan tangan terbuka. Tetapi ini sama sekali tidak terjadi, karena tampak mereka bahkan tidak ingin melihat wajahnya. Namun dokter tersebut menyuruhnya untuk terus berusaha membuat ibunya berbicara kepadanya. Dan ia bertanya lebih lanjut, apakah ia menyembunyikan sesuatu darinya? Namun Dylan mengatakan kepadanya bahwa ia tidak menyembunyikan apapun. D, how are you? She told me Sementara itu, agen Shaughnessy telah mencoba melacak Dylan karena menghindari pembebasan bersyaratnya. Karena ia yakin bahwa ia terlalu berbahaya. Sementara Sheriff McCoy mengetahui siapa sebenarnya Dylan dan apa yang mampu dilakukannya. Dylan berada di ruangan bersama keluarganya, ia mencoba berbicara kepada mereka. Karena ia mengatakan kepada mereka bahwa ia bukan pria yang sama seperti dulu. Ia juga mengatakan kepada mereka bahwa ia telah mengambil bantuan dari seorang psikiater juga. Saat Sheriff mengetahui bahwa pria itu adalah buronan, dia menyelinap dari belakang dan menodongkan senjata ke arahnya. McCoy menangkapnya dan menguncinya di bunker pulau itu. Sheriff mengatakan kepadanya bahwa dia telah memberitahu FBI tentangnya dan mereka akan segera datang. Saat itulah terdengar suara dari luar. Sheriff mengira itu pasti FBI. Dan dia meminta seorang gadis bernama Susan untuk mengawasi Dylan. Dan jika dia mencoba bergerak, dia memerintahkan gadis itu untuk langsung mengeksekusinya. Saat McCoy keluar untuk memeriksa, ia melihat bahwa sekelompok orang yang datang rupanya bukanlah dari FBI, tetapi mereka adalah sekelompok besar orang asing. Tepatnya pada saat McCoy mencoba menanyakan alasan mengapa mereka datang dalam jumlah yang begitu banyak, padahal hanya untuk menangkap seorang pria. Dijelaskan, sang ketua dari mereka rupanya adalah seorang kriminal yang sama seperti Dylan bernama Cole, yang telah mendarat di pulau itu bersama kru tentara bayarannya. Ketika McCoy mengarahkan senjatanya kepadanya untuk menuntut kebenaran, dia malah dieksekusi oleh Cole.
setelah baku tembak sengit sempat terjadi di antara mereka. Not exactly. Dylan yang menyadari akan suara tembakan dan yakin bahwa ada sesuatu yang salah, kemudian langsung meminta Susan untuk segera melepaskannya karena keadaan sudah tampak di luar kendali. Namun gadis itu mengatakan bahwa ia tidak akan melakukan itu sebelum pada akhirnya dia melepaskannya setelah beberapa kali berdebat. Kru itu kemudian menghabisi pria lain yang keluar untuk memeriksa apa yang terjadi sebelum mereka kemudian menuju ke tempat Dylan. Mereka melihat foto-fotonya dan ingat bahwa mereka pernah berkelahi dengan pria itu. Salah satu pria itu berkata bahwa dia ada di sini untuk menghadiri pemakaman saudaranya. Cole kemudian memberitahu anak buahnya, siapapun yang mampu mengakhiri hidup Dylan akan mendapat hadiah besar. Dylan kini berada di dalam rumahnya. Dia bertanya kepada anggota keluarganya cara mengunci pintu dan mengunci semua pintu masuk. Para kru melihat bahwa semua pintu dan jendela rumah telah terkunci, jadi mereka mulai membuat rencana tentang cara memasuki rumah itu. Ibunya Dylan mengatakan kepadanya bahwa dia harus pergi, karena menurutnya alasan para penjahat itu ada di sini karena keberadaan Dylan. Dylan memberitahu mereka bahwa mereka ada di sini untuk tujuan lain. Tetapi jika mereka menginginkannya, dia akan segera pergi. Tampak istri mendiang saudaranya mendatanginya dan bertanya, apakah dia benar-benar akan pergi? Dylan menjawab ya. Kemudian Dylan bertanya, apakah dia bisa memberitahu mereka bagaimana saudaranya meninggal. Istrinya mengungkapkan bahwa dia sedang mencoba memperbaiki mercusuar ketika dia jatuh dan kemudian meninggal. Ia kemudian menunjukkan jalan keluar melalui pintu belakang. Setelah Dylan pergi, keluarganya mulai mendiskusikan cara memberitahu kru Cole bahwa Dylan sudah tidak ada di sini lagi. Di sisi lain, Dylan pergi ke pantai dan melihat beberapa anggota kru sedang mengeluarkan beberapa mesin dari sebuah perahu. Sementara itu, keluarga Dylan memasang poster besar di dinding yang mengatakan bahwa Dylan telah pergi. Seorang anggota kru kemudian melihat Dylan dan mereka langsung menembakinya. Tampak, Dylan nyaris berhasil mencapai perahu dan lolos dari serangan gencar tersebut. Mereka mengira Dylan sudah pergi sekarang, dan tidak ada seorang pun yang menghalangi jalan mereka. Namun, ternyata tidak demikian karena Dylan kembali ke pulau. Dari sisi lain, tanpa mereka sadari bahwa dia sudah kembali. Dylan kemudian menelepon dokternya yang menanyakan apakah dia masih bersama keluarganya. Tetapi dia mengungkapkan bahwa dia sudah keluar rumah. Namun, dia merasa keluarganya dalam masalah sehingga dia harus membantu mereka. Dokter menyuruhnya untuk tetap setia pada jati dirinya hingga kemudian adegan berubah dengan memperlihatkan anak buah Cole yang sedang mencoba menggali tanah saat mereka mencoba menemukan sesuatu di pulau itu. Para anggota kru kemudian mendekati rumah itu. Dan salah satu dari mereka berkata, jika keluarga itu bersedia membantu mereka menemukan apa yang dicarinya, mereka dapat membuat kesepakatan. Keluarga itu kemudian mulai berdiskusi apakah mereka harus setuju dengan Cole. Saat itulah keluarga itu menyadari bahwa para penjahat itu ada di sini bukan untuk Dylan karena dia sudah pergi. Melinda kemudian berkata bahwa mereka harus mencari tahu apa yang mereka butuhkan jika bukan Dylan. Here for him. We need to find. Sementara itu, agen Shaughnessy juga telah mencari Dylan dan bertanya kepada timnya apakah mereka telah menemukan sesuatu. Agen itu kemudian berencana untuk menyerbu pulau itu keesokan harinya. Sementara itu, anak buah Cole telah berusaha menemukan sesuatu di pulau itu untuk waktu yang lama, tetapi tidak berhasil dan menjadi frustrasi. Salah seorang anak buahnya berkata bahwa dia muak dan mendobrak pintu utama rumah Dylan. Dylan juga menyadari bahwa mereka sedang mencari sesuatu yang tersembunyi di pulau ini, dan itu pasti sangat berharga. Dan ketika seorang pria berhasil masuk ke dalam rumah, Dylan juga memanjat atap dari belakang dan memasuki rumah untuk membantu keluarganya melindungi diri mereka sendiri. Dylan berhasil menghabisi 2 pasukan Cole yang mencoba menyerang keluarganya. Dia sekarang curiga tentang adiknya yang menurutnya telah menyembunyikan sesuatu di rumah yang membawa Cole datang ke pulau itu. Cole muak dengan semua yang telah terjadi dan dia menegur Dylan, memanggilnya pengecut karena terus bersembunyi. Namun kemudian, Dylan yang merasa tertantang itu segera membuka gerbang hingga keduanya pun berhadapan. Therapy. Come on, people, are you gonna? Setelah berhasil menghabisi seorang pria di mercusuar, Cole mulai menembaki Dylan, dan dia nyaris tidak berhasil kembali ke dalam rumahnya. Cole mengklaim bahwa tidak ada seorang pun di pulau itu yang penting baginya, dan bahwa dia hanya menginginkan apa yang ada di pulau itu. Hingga pada puncaknya, Dylan dan para keluarganya berhasil menemukan sebuah lorong rahasia yang dibuat oleh Sean. Dylan menyadari bahwa Sean bermitra dengan Cole
untuk membeli pulau itu karena yakin ada sesuatu yang berharga di sana. Keluarga itu memasuki lorong itu dan menemukan kapal selam Jepang yang berisi emas Miyamashita yang dicuri selama Perang Dunia Kedua. Maybe he really has changed. World War II. Di sisi lain, polisi akhirnya juga mengetahui bahwa 2 penjahat kelas kakap itu saat ini berada di pulau, yang mana tampak tentara bayaran Cole mulai berhasil menemukan sarang rahasia itu, hingga menyebabkan baku tembak pun akhirnya dimulai. Di sela baku tembak, Dylan masih sempat-sempatnya memanggil dokternya dan bertanya apakah ia bisa menjadi dirinya yang dulu lagi. Pada saat dokter itu mengetahui bahwa Dylan yang kini tengah berada dalam situasi hidup dan mati, sang dokter yang terkejut itu pun langsung meminta Dylan untuk melakukan apapun yang harus ia lakukan untuk menyelamatkan dirinya dan keluarganya. Dylan dan rekannya kemudian melawan balik para tentara bayaran itu dengan menggunakan salah satu senjata Dek di kapal selam itu. Cole menodongkan senjata ke Linda dan memaksa Dylan untuk membantunya mencuri emas, sementara Pike mencoba menembak Cole dengan senjata Dek, tetapi Cole berhasil mengatasinya. Setelah itu, Dylan yang mulai berpikir menolak untuk membantu Cole dan kemudian malah melemparkan emas yang coba dicurinya itu ke dalam air. Hingga tak lama kemudian mereka disergap oleh Agent Shaughnessy yang dengan cepat langsung ditembak dan dilukai oleh Cole. Stop! Right here. Setelah itu, Cole mencoba melempar Linda ke dalam air dan dibiarkan tergantung di sebuah platform. Dylan yang marah mencoba menikam Cole hingga kemudian berhasil membuatnya koit dan melemparkannya ke dalam air serta menyelamatkan ibunya. You're fucking... Setelah kejadian itu, Dylan bersama keluarganya pun meninggalkan pulau itu, yang mana tampak Dylan mengambil sebagian emas itu untuk hidupnya. Dia kemudian mengucapkan selamat tinggal kepada Dr. Alderwood melalui panggilan telepon dan membuang pil depresannya ke laut. Tampak keluarga bahagia itu pun kini telah bersatu kembali. Film pun akhirnya selesai, benar-benar ending yang begitu mengagumkan. His family's safe. Nobody. What about